after Iran's exit from the 2026 World Cup, I'll add another country. Oman and Indonesia will compete in November, with the winner automatically qualifying. Membuat situs voting FIFA ngeblank. Ternyata dukungan untuk Rizky Ridho tidak hanya datang dari Indonesia, gol indah senilai 48 miliar trending. Namun juga dari berbagai negara Asia dan negara penjuru dunia lainnya yang menikmati keindahan gol Rizky Ridho dari Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan info menarik lainnya. Tahun 2025 menjadi salah satu tahun paling heboh dalam sejarah Puskás Award. Untuk pertama kalinya, sejak penghargaannya dibentuk, dunia sepak bola menyaksikan fenomena yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Situs resmi FIFA untuk voting publik tiba-tiba ngeblank, tidak dapat diakses, dan mengalami error tingkat tinggi hanya beberapa menit setelah server dibuka. Dan biang kerok dari semua itu adalah Indonesia. FIFA secara resmi merilis daftar nominasi berisi gol-gol terbaik sepanjang tahun 2025 dari seluruh penjuru dunia. Dan kali ini ada yang berbeda. Di sana ada nama pemain Indonesia yang bersaing dengan para bintang top dunia. Rizky Ridho mewakili benua Asia. Tak hanya jadu pelengkap, bahkan gol Rizky Ridho masukkan juara Puskás Award 2025 mengalahkan Lamine Yamal dari Barcelona. Dari daftar nama-nama bintang dunia ini saja sudah cukup menggambarkan bahwa kandidat Puskás Award tahun ini benar-benar berat. Namun dari nama-nama raksasa itu, seluruh sorotan tiba-tiba mengarah pada satu nama yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan akan masuk daftar kandidat tingkat dunia, Rizky Ridho. Kronologi terbentuknya gol Rizky Ridho, gol 48 meter yang mengejutkan dunia. Momen ini terjadi pada pertandingan resmi Liga 1 antara Persija Jakarta kontra Malang. Gol tersebut berada pada kategori paling sulit, jaraknya yang sangat jauh, sudut pengambilan bola yang tidak ideal. Posisi tubuh yang harus stabil di tengah tekanan, kemampuan membaca posisi kiper yang terlalu maju hingga faktor arah angin yang tidak menentu semuanya berpadu dalam satu momen yang sangat kecil kemungkinan berhasilnya. Disebutkan oleh beberapa analis Asia dan Eropa bahwa eksekusi ini berada di sekitar jarak 48 meter dari gawang. Sebuah jarak yang biasanya hanya menghasilkan sapuan bola bukan gol, lebih menantang lagi. Tendangan tersebut dilepaskan dari sudut lapangan yang sedikit miring membuat lintasan bola jauh lebih sulit diprediksi. Namun, Rizky Ridho mampu memberikan dorongan kaki yang akurat, mengarahkan bola dengan lengkungan yang tepat, dan membuat bola jatuh sempurna di titik yang tidak terjangkau oleh penjaga gawang lawan. Dengan kata lain, gol ini bukan sekedar spektakuler, tetapi tergolong gol ajaib. Gol semacam ini sangat jarang terjadi dan peluang untuk dapat mengulanginya pada kondisi serupa sangat kecil. Kebanyakan pemain tidak akan mencoba tendangan seperti itu, apalagi dari posisi seorang bek tengah yang biasanya lebih fokus pada pertahanan. Keindahan gol ini terletak bukan hanya pada hasil akhirnya, tetapi juga pada keberanian dan kecerdasan dalam membaca ruang dan momentum. Ridho melihat peluang kecil itu, tanpa ragu. Ia mengayunkan kaki kanannya dengan kekuatan penuh. Bola meluncur kencang, melambung, tetapi tetap stabil. Kombinasi power, akurasi, arah angin, dan momentum membuat lintasan bola itu tidak mudah ditebak. Kiper lawan yang panik berlari mundur dengan tergesa-gesa, namun sudah terlambat. Bola menukik cepat lalu masuk dengan sempurna. Dalam sekejap, publik dunia dibuat terdiam. Bagaimana mungkin seorang bek tengah bisa mencetak gol sejauh itu dalam pertandingan resmi dan dengan akurasi yang nyaris mustahil? Data analisis dari berbagai media internasional menyebutkan bahwa sudut bola yang dilepaskan Ridho sangat kecil. Kecepatan bola mencapai batas tinggi untuk jarak sejauh itu, daya angkat bola stabil tanpa goyang. Kiper dalam posisi yang sulit memperkirakan arah jatuh bola. Dengan kata lain, itu bukan sekedar gol indah, itu gol ilmiah.
Gol yang sulit diproduksi ulang oleh pemain manapun di dunia. Kegaduhan global saat FIFA resmi membuka voting dan situsnya ngeblank. Begitu FIFA membuka website resmi untuk voting publik, kejadian yang tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah Puskás Award pun meledak. Dalam hitungan detik, halaman voting tiba-tiba berubah putih, situs ngeblank, sistem real-time freeze total. Operator teknis panik, tim FIFA kebingungan, bahkan server backup pun melambat tajam. Gianni Infantino, Presiden FIFA, disebut sangat terkejut. Ia dikabarkan langsung menanyakan laporan teknis secara khusus, karena sejak Puskás Award dibuat, voting publik selalu berlangsung mulus. FIFA kemudian melakukan investigasi internal, hasilnya mencengangkan, lebih dari 30 juta akun mencoba masuk ke sistem voting hanya dalam durasi singkat. Dan sebagian sangat besar dari jumlah itu berasal dari Indonesia. Server FIFA selama ini dirancang hanya untuk menampung kurang dari seperempat dari tekanan sebesar itu. Klub-klub besar Eropa yang biasa punya banyak penggemar pun tidak pernah sampai menyentuh angka sebesar itu. Bahkan ketika Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih aktif dalam nominasi, voting publik tidak pernah mencapai angka setinggi itu. Media-media dunia pun akhirnya mengakui satu kenyataan pahit dan indah sekaligus. Antusiasme publik Indonesia berada di level yang tidak dapat dilawan oleh negara manapun. Ditambah lagi suara dari negara lain yang menilai gol Ridho secara objektif menambah beban sistem hingga akhirnya crash total. Tidak pernah sebelumnya FIFA berhadapan dengan fenomena sebesar ini. Mengapa gol Rizky Ridho begitu disukai publik? Para analis mengakui bahwa gol Rizky Ridho memenuhi beberapa kategori penilaian tertinggi untuk Puskás Award. 1. Gol jarak super jauh yang sangat sulit. 2. Terjadi di pertandingan resmi bukan laga persahabatan. 3. Momentum pengambilan keputusan sangat tepat. Teknik tendangan sempurna. 5. Tidak ada pelanggaran, tidak ada keberuntungan semu. Semuanya murni keterampilan.